Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Afifa Yuliani, mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 2019 1050 1024. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara digitasi peta pada ArcMap. Sebelum memasuki topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan digitasi. Digitasi ialah suatu proses konversi data analog menjadi data format digital, atau dapat disebut juga sebagai pengubahan data peta hard copy menjadi soft copy. Di dalam proses digitasi ini akan menghasilkan suatu file dengan format SHP atau shapefile. Format SHP di sini digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan juga atribut dari fitur geografis. Pada format tersebut berisi terkait dengan data spasial berupa data vektor yang terdiri dari 3 macam, yaitu point, polyline, dan juga polygon. Nah, untuk pembahasan mengenai 3 macam data vektor tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ada point. Point di sini digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya, fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, SPBU, dan lokasi lainnya. Yang kedua ada polyline. Polyline di sini digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang. Contohnya yaitu jaringan sungai dan jaringan jalan. Yang terakhir ada polygon. Polygon di sini digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah. Contohnya atap bangunan rumah, tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, petak, dan lain-lain. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk pada video tutorialnya. Yang pertama kita lakukan add data terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan Kecamatan Besuki sebagai administrasi yang akan didigitasi. Kita klik add. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan batas administrasi dari Kecamatan Besuki. Nah, untuk menampilkan citra satelit, kita dapat memanggilnya pada add base map. Nah, dalam penggunaan add base map di sini memerlukan koneksi internet. Namun di video ini saya akan menampilkan citra satelitnya berupa data raster yang telah saya download pada SAS Planet. Kita masukkan terlebih dahulu data rasternya. Nah, di sini sudah ada data raster yang telah di-download di SAS Planet, yaitu Kecamatan Besuki. Kita lakukan add terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul data raster sebagai berikut. Nah, pada langkah awal untuk melakukan proses digitasi ini, kita harus membuat folder digitasi terlebih dahulu untuk memasukkan data shapefile ke dalam folder digitasi tersebut. Untuk caranya, kita klik katalog, lalu klik kanan pada folder digitasinya, lalu pilih new, lalu save file. Nah, maka akan muncul tampilan jendela sebagai berikut. Di sini saya akan melakukan digitasi point, polyline, dan juga polygon. Nah, sekarang saya akan melakukan digitasi point terlebih dahulu. Pada name di sini saya akan ubah menjadi digitasi point. Nah, untuk feature type di sini kita pilih yang point. Pada description terlihat bahwa koordinat sistem masih belum diketahui. Maka kita edit terlebih dahulu. Lalu di sini kita pilih project koordinat sistem. Lalu kita cari UTM. Nah, pada UTM di sini kita pilih yang WGS 1984. Lalu SODEM
manifest. Lalu kita cari yang zona 49S. Nah, kenapa 49S? Karena Kecamatan Besuki merupakan wilayah yang berada pada Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur terletak di zona 49S pada UTM Indonesia. Jadi, administrasi Kecamatan Besuki berada pada zona 49S. Untuk mempermudah mencarinya nanti, kita dapat menjadikannya sebagai favorit. Dengan klik ini, add to favorites. Nah, maka nanti akan muncul pada folder favorit. Setelah selesai, kita klik OK. Atau lihat pada description telah terisi koordinat sistemnya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, langsung saja kita mulai proses digitasinya. Nah, untuk proses digitasi di sini kita memerlukan toolbar yang namanya editor. Nah, jika kalian masih belum terdapat toolbar editor, kita dapat memanggilnya dengan cara klik kanan pada bagian kosong, lalu centang pada toolbar editor. Jika toolbar editor ini sudah terdapat pada tempat toolbar di sini, kita klik, lalu kita mulai editingnya dengan mengklik Start Editing. Lalu kita klik OK di sini. Nah, selanjutnya untuk proses digitasi kita dapat mengklik Create Features pada toolbar editor. Lalu kita klik digitasi poinnya. Nah, maka pada bagian bawah akan terdapat Construction Tools. Di sini kita pilih yang poin. Maka tampilan kursornya akan menjadi seperti ini. Nah, sebelum itu kita ubah administrasi Besukinya ini menjadi Halo. Selanjutnya kita zoom terlebih dahulu yang akan didigitasi. Lalu klik poin ini lagi. Nah, pada poin di sini digunakan untuk memberikan poin pada fasilitas umum, misalkan puskesmas ataupun rumah sakit atau lokasi lainnya. Nah, di sini misalkan bangunan ini merupakan puskesmas. Kita klik. Nah, maka akan muncul poin pada bangunan ini. Misalkan lagi, ini merupakan fasilitas pendidikan. Lalu kita klik. Dan selanjutnya, misalnya ini merupakan SPBU. Nah, setelah selesai mendigitasi poinnya, kita dapat mengakhirinya dengan klik Save Edit terlebih dahulu, lalu Stop Editing. Nah, maka akan muncul poin seperti ini. Untuk memperlihat lebih jelasnya, kita dapat mengubah poinnya dengan mengklik
simbol poin di sini pada table of content. Lalu kita dapat memilihnya sesuai yang kita inginkan. Misalkan circle. Di sini juga kita dapat mengubah warnanya. Lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, seperti ini proses digitasi poin. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses digitasi polyline. Caranya sama seperti sebelumnya, kita klik katalog, lalu klik kanan pada folder, pilih new, lalu shapefile. Nah, maka akan muncul jendela sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan mengubah namenya menjadi digitasi polyline. Pada future type kita ubah menjadi polyline. Nah, pada description kita masukkan koordinat sistemnya sama seperti sebelumnya, yaitu WGS 1984 UTM zone 49S. Kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, maka pada layout di sini akan tampil shapefile-nya di table of content. Lalu kita mulai proses editingnya dengan klik Start Editing. Kita klik OK. Lalu di sini kita pilih yang Create Features. Nah, pada Create Features akan tampil SHP yang kita tambahkan tadi. Kita klik yang digitasi polyline. Pada Construction Tools akan tampil line, rectangle, dan circle. Kita pilih yang line. Nah, maka kursornya akan berubah menjadi tanda plus seperti ini. Untuk digitasi polyline ini digunakan untuk mendigitasi jalan atau sungai. Di sini saya akan mendigitasi polyline pada jalan ini. Kita tinggal klik kiri saja dengan berjarak sampai selesai. Nah, jika telah selesai, kita klik kanan, pilih yang Finish Sketch. Nah, polyline-nya akan berubah menjadi warna biru seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk proses pemotongan polyline. Nah, di sini polyline tersebut dapat kita bagi menjadi dua, yaitu dengan klik tools split tool pada editor. Lalu kita pilih titik pemotongannya pada polyline yang telah kita buat. Nah, terlihat pada polyline ini, jika kita jalankan kursornya, terdapat tulisan digitasi polyline edge dan juga digitasi polyline vertex. Nah, pada digitasi polyline vertex ini merupakan titik yang kita klik tadi pada proses digitasi polyline. Nah, misalkan saya akan pilih di sekitar sini untuk titik pepotongan polyline-nya. Nah, untuk melihatnya apakah sudah terpotong atau tidak, kita klik polyline-nya. Nah, terlihat bahwa yang terblok yang sebelah sini saja. Untuk garis yang kedua ada di sini. Nah, garis ini dapat kita satukan kembali dengan cara kita klik Shift pada keyboard, tekan lama, lalu blok line yang satunya. Nah, setelah terblok lagi
seperti sebelumnya, kita dapat menyatukannya dengan klik editor, lalu pilih yang merge, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis polyline di sini akan menyatu kembali seperti sebelumnya. Nah, terlihat bahwa polyline-nya telah menyatu kembali. Untuk simbolnya di sini, kita dapat mengubahnya pada simbol di digitasi polyline di table of content. Kita dapat memperbesar garisnya ataupun mengubah warnanya. Lalu, jika telah sesuai sama keinginan kita dapat mengklik OK. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, jika telah selesai proses editingnya, kita dapat mengakhirinya dengan klik editor, lalu save edit terlebih dahulu, lalu stop editing. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai proses digitasi polyline. Selanjutnya kita beralih pada proses digitasi polygon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses digitasi yang terakhir, yaitu digitasi polygon. Sama seperti sebelumnya, kita klik katalog terlebih dahulu, lalu klik kanan pada folder, pilih new, shapefile. Nah, untuk name di sini saya ubah menjadi digitasi polygon. Feature type-nya kita ubah menjadi polygon. Pada description kita pilih koordinat sistemnya sama seperti sebelumnya, zone 49S. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul pada layers di table of content. Lalu kita mulai editingnya dan klik start editing. Kita klik OK, lalu pilih yang create features. Kita klik yang digitasi polygon. Nah, pada construction tools di sini terdapat polygon, rectangle, dan circle. Kita pilih yang polygon. Nah, kursornya akan berubah menjadi tanda plus seperti ini. Oke, misalnya kita akan mendigitasi polygon bangunan yang ada di sini. Untuk lebih presisi, kita dapat menggunakan tools zoom in agar proses digitasi poligonnya lebih mudah dan lebih akurat. Nah, selanjutnya kita langsung saja lakukan proses digitasi poligonnya. Klik polygon pada construction tools. Nah, setelah itu kita sesuaikan aja dengan bentuk bangunannya seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita akhiri dengan klik kanan, pilih yang finish cut. Lakukan lagi pada bangunan selanjutnya. Nah, lakukan seperti ini seterusnya pada bangunan yang akan digitasi poligon.
Jika sudah selesai, jika kalian merasa bentuknya kurang presisi, kita dapat mengedit titik-titik vertex di sini untuk disesuaikan lagi atau lebih ditepatkan agar bentuknya sesuai dengan bentuk bangunannya. Caranya yaitu kita ubah terlebih dahulu kursornya menjadi edit tool. Kita pilih yang akan di edit titik vertexnya. Nah, jika sudah ke blok ini, klik kanan, pilih yang edit vertex. Nah, maka akan muncul titik-titiknya seperti ini. Kita dapat mengubahnya lagi, mengatur dan menyesuaikannya kembali. Misalnya seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai, kita pilih yang finish cut lagi. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini kita dapat mengubah warna hijaunya menjadi transparan, yaitu dengan klik simbol polygon pada table of content ini di digitasi polygon. Nah, lalu kita pilih yang hollow. Klik OK, maka bangunannya akan transparan seperti ini, tidak ada warna hijau seperti sebelumnya. Nah, kita dapat melanjutkan edit vertexnya. Dengan transparan seperti ini, maka akan lebih mempermudah kita untuk mengedit titik vertexnya. Nah, selanjutnya, supaya terlihat lebih jelas, saya akan mengubahnya kembali menjadi warna polygon seperti sebelumnya. Setelah selesai, kita mengakhirinya dengan klik editor, lalu save edit, lalu stop editing. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai digitasi polygon. Nah, cukup sekian video penjelasan saya mengenai digitasi point, polyline, dan juga polygon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.